Pagi Pak Toto. Pagi Pak, ngagetin aja. Dagangan masih komplit nih? Alhamdulillah Pak masih. Masih hangat juga ini Pak. Alhamdulillah. Banyak berdoa lah. Amin. Ya kan. Yang penting bahagia. Siap. Jangan lupa bahagia. Iya. Bahagia, bersyukur, rezeki ini. Betul Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai salaman nggak? Wah, pakai dong. Mie susu kalau salaman gimana mie susu? Gini nih. Iya. Ya. Ini gak ada kopi nih. Mas Toto, Iya. bagi kopi dong. Bagi kopi. Pagi-pagi kasbon kemarin udah dibayar belum tuh? Jangan disebutin Oh, kasbon, iya, kasbon iya, itu iya. belakangan. Aib ya. Iya. Oke. Gulanya dikit aja Mas Toto. Iya, siap. Biar gak diabetes ya. Mas Toto biar bikin kopi kita ngurus negara. Bukan negara lah, ngurus Apa nih Mas? ngurus bangsa. Ya nih, kita sebagai sesama mie susu, Wis. ini jaringan lagi ada masalah lah. Kita ikut prihatin, bukan prihatin, empati Empati ya kan, dengan persoalannya sehingga dia harus berhadapan dengan hukum. Iya. Ya kan, tentu nggak sederhana itu. Efeknya tuh luar biasa. Benar. Apalagi yang dihukumkan, dipidanakan adalah upaya untuk menyuarakan gitu kan Mas. Upaya untuk menyuarakan. Padahal seandainya ruang-ruang untuk menyalurkan aspirasi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Itu tentu nggak harus ke meja hijau, nggak harus lewat perundingan. Oh, bukan perundingan, nggak lewat persidangan. Nggak lewat persidangan. Gimana menurut kamu lihat jaring itu? Ya, ada dua hal Mas. Yang pertama adalah kenapa teman-teman seperti Jaring ataupun mungkin warga lain, masyarakat lain turun ke jalan. Yang kedua, apakah gitu kan semua persoalan harus diselesaikan lewat meja hijau kan gitu. Wih, terima kasih Mas Toto. Ini kopi dahsyat nih. Bos, mantap. Mas Teguh nggak kopi? Tar dulu. Ya. Iya, artinya seandainya segala sesuatu tuh nggak harus selalu lewat hukum, gitu kan ya. Ya kita sih melihat mencoba netral, mencoba ikut mendengarkan dari pihak ID, mencoba mendengarkan dari pihak Jaring. ID punya hak untuk membela diri karena merasa institusi ataupun korpsnya itu dilecehkan ya. Itu boleh saja sebagai warga negara Indonesia negara hukum, dia boleh mengajukan hukum. Betul. Ya kan, mengajukan tuntutan. Jaring sebagai warga negara juga boleh bersuara. Apa yang dilakukan juga dilindungi undang-undang kan, pasal 28. Boleh bersuara, boleh berserikat, boleh mengungkapkan pendapat apapun pendapatnya. Betul. Tapi sebenarnya kan memang kita sudah punya saluran-saluran, ada DPRD, ada DPR, wakil rakyat. Kita harusnya udah menyampaikan ke rakyat. Ya, kita harus ngomong ke rakyat. Ini loh. Dan mestinya wakil rakyat itu mewakili aspirasi rakyat. Betul. Bukan aspirasi yang lain. Betul. Itu. Ya, berarti kan turunnya teman-teman ke jalan itu karena mereka tidak merasa terwakili. Tidak merasa terwakili. Boleh jadi tidak merasa terwakili. Tapi kita nggak boleh menggebiah, semuanya jelek nggak ya. Enggak. Tapi pasti ya namanya kehidupan. Ada yang baik sekali, yang sedang, ya mungkin kurang. Teman-teman yang duduk di dewan itu harus lebih tajam kali Mas ya. Harus lebih tajam mendengar, lebih tajam juga berbicara gitu kan, menyampaikan gitu. Artinya kalau mendengar mungkin nggak tajam kali ya. Mendengar lebih lebar, tajam dalam menyuarakan. Nah, persoalan hukumnya itu juga dampaknya negara juga akhirnya ngerugi. Betul. Satu, seandainya diselesaikan dengan dialog, Jaring tidak perlu ditahan dan Jaring bisa beraktivitas. Jaring boleh meminta maaf, mungkin ID memaafkan, ya kan? Jadi negara nggak perlu bayarin orang yang ada dalam tahanan. Dan yang penting gini Mas, bisa mencari solusi bersama. Nah, titik temunya ada. Gitu kan. Itu yang terpenting. Nah, kali ini boleh pesan kopi. Nah, ini titik temunya kopinya di sini nih. Ya kan? Kopi mana nih? Ini kopi Lampung Pak. Woi, mantap. Kopi Lampung. Jangan pakai gula ya. Oke. Soalnya saya sudah manis. Bis. Mantap. Mas, pinjam gitar ya? Oh iya, silakan Pak. Ini sejam berapa Mas? Ya, kalau duduk di sini mah gratis. Kalau dibawa pulang apa ya? Yang dibawa pulang. Apalagi digadein ya? Iya. Ada puisi ya Mas ya? Ada. Ini ada puisi judulnya Sajak Sebatang Lisong. Mungkin cukup mewakili situasi yang menimpa Jaring.
Amin Pak Jerry. Terima kasih. Iya. Sajak sebatang lisong oleh W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat-jidat penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? 19 Agustus 1977, ITB Bandung. Potret pembangunan dalam puisi. Ngapain marah-marah pagi-pagi? Ini berurusan dengan orang yang budek, harus teriak-teriak. Kalau nggak teriak, ya kopi dulu. Ampun deh. Kopi dulu, kopinya nikmat. Pagi. Kok pahit Mas Tok? Enak pahit, katanya pahit. Kan gulanya dikit bukan pahit. Gue. Nyemot onde ya? Oh iya deh, silakan. Siapa yang mana dikit? yang dipilih? Pak, nggak sarapan Pak? Udah cukup sarapan kopi aja. Mas mau puasa. Mau puasa. Udah ya. Mana Mas? Ya jalan lah, nyangkul lah. Oh, ya. Macul sih tak? Ya. Yuk. Pak, belum bayar ini Pak. Kasbon. Waduh, Tulis. piye Pak? Pagi-pagi ya, udah kasbon Pak.